Shalom, haleluya. Saya ingin menyampaikan kesaksian yang dahsyat, yang luar biasa yang saya alami selama hidup saya ketika saya mengenal Tuhan secara pribadi dan saya mengalami Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Nama saya Ibu Mariani. Saya sudah berkeluarga dan saya punya anak 3. Sekarang saya sudah punya cucu 3. Puji Tuhan, saya mengenal Tuhan karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Seharusnya saya tidak mengenal Tuhan, tapi karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan, Tuhan izinkan saya mengecap kebaikan Tuhan. Saya dulunya beragama Hindu Kaharina, dan orang tua saya adalah turunan keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Mereka bahkan belian, keturunan belian orang meninggal, belian orang hidup, kayak menyembuhkan orang sakit. Itu kegiatan orang tua saya. Jadi sangat mustahil kalau saya pribadi bisa mengenal Tuhan. Tapi puji Tuhan, ketika saya punya suami dan saya punya anak 1, Tuhan tangkap saya secara pribadi. Kemudian saya dibawa ke gereja oleh saudara saya sendiri. Kemudian saya dengan sendirinya saya minta dibaptis oleh hamba Tuhan. Dulu hamba Tuhan yang membaptis saya namanya Bapak, kami biasa panggil Bapak Subur Budiono, yang sekarang ada di Samping. Saya dibaptis dan saya mengalami pertobatan yang gratis sekali. Saya memiliki kehausan dan kelaparan Tuhan yang sangat luar biasa. Saya dengan suami saya yang tidak mengenal Tuhan tentu ada beda pendapat. Jadi dalam beda pendapat ini tidak menghalangi saya untuk mengasihi Tuhan secara pribadi. Saya melayani Tuhan, saya mengalami lahir baru, saya mengalami kasih yang mula-mula, cinta akan Tuhan yang sangat luar biasa. Di waktu mula-mula saya bisa baca firman 5 kali dalam 1 malam. Saya bisa membaca firman Tuhan 3 kali dalam 1 hari. Saya bisa memuji, menyembah Tuhan dengan secara luar biasa. Sesuai dengan firman yang berkata, ketika kita lapar kita akan dipuaskan. Ketika kita lapar kita akan dikenyangkan. Ketika kita haus kita akan dipuaskan. Dan puji Tuhan saya benar-benar mengalami. Dulu saya punya kesombongan, saya punya keangkuhan, saya tidak rendah hati karena kami merasa dilecehkan dalam keluarga, kami merasa tidak diperdulikan, kami merasa tertekan. Tapi ketika saya dijamah oleh Tuhan dan saya mau berdiri atas nama Tuhan, ketika firman Tuhan berkata, akulah pokok anggur yang benar, maka mulailah pikiran rohani saya berpikir, mindset saya berubah drastis. Dan saya mengampuni semua orang yang menjelekkan kami. Saya mengasihi semua orang yang merendahkan kami. Bahkan saya mengampuni suami saya sendiri, karena dia bisa melemahkan iman semangat saya, bahkan mematahkan segala semangat saya untuk mengenal Tuhan. Tapi Tuhan sangat luar biasa. Dia membentuk saya untuk saya mengalami Tuhan lebih lagi. Tuhan membentuk dan mengajar saya lebih lagi untuk mengenal Dia. Mulanya kami diam di kampung, kemudian kami tinggal di hutan pedalaman yang sangat jauh dari desa, 14 km dari kampung, bahkan lebih. Itu kalau di kira-kira bahkan lebih. Itulah perjalanan yang saya alami. Kalau pulang saya bisa naik taksi, kemudian kalau balik di waktu itu saya mesti jalan kaki. Malahan di waktu anak pertama saya mesti menggendong anak saya. Ada mujizat yang saya alami ketika manusia itu takut dengan petir dan hujan, tetapi saya menanti petir. Saya seperti senter yang menyala. Ketika senja sudah, bahkan waktu maghrib saya kegelapan. Tapi ketika ada petir, maka saya akan jalan lebih cepat. Saya terima mujizat Tuhan yang luar biasa. Sampai kemudian kami balik ke kampung ketika kami punya rumah. Anak-anak saya sudah besar dan mereka sudah sekolah. Kemudian kami tinggal di kampung, tapi kami tetap jauh. 14 km tadi kami kembali bikin ladang di sana. Dan kami
menyedap karet, kami mantap di sana. Ada rencana Tuhan yang luar biasa. Saya sudah merasa agak jenuh karena terlalu jauh, saya mesti bolak-balik untuk cari Tuhan. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan, apa maumu Tuhan dalam kehidupan saya? Apa panggilanmu dalam pribadi saya? Saya mau melakukannya jika ini kehendak Bapa. Maka daripada itu saya bertemu dengan teman-teman yang lama, saya bertemu dengan adik-adik kelas saya. Saya mulai belajar memberitakan kasih Tuhan. Saya menyampaikan dengan kasih. Dan saya ada beban kepada mereka. Saya melihat ada penderitaan ketika orang tidak mengenal Tuhan. Seperti yang saya alami dulu. Saya melihat mereka dalam kesusahan. Bahkan ketika saya melihat orang itu yatim piatu, mereka benar-benar kehilangan harapan. Maka saya mencoba memberikan kabar baik, Yesus adalah Tuhan. Dialah sumber damai sejahtera. Namun untuk memberitakan Injil tidak segampang yang kita lakukan. Karena bukan hanya perkataan yang keluar dalam mulut kita. Kita mesti mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kesaksian hidup kita lah yang mereka lihat. Kesaksian pribadi lah yang mereka pandang. Untuk kita bisa menyampaikan bahwa Allah itu penuh kasih dan damai sejahtera. Dan puji Tuhan, di sana kami bisa membawa 2 pribadi untuk mengenal Tuhan. Dan mereka sampai dibaptis sehingga terbentuknya Pos PI dan mereka mengenal Tuhan secara benar. Bahkan sampai saat ini kami berkunjung kepada 2 jemaat ini untuk menyampaikan dan melanjutkan memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan, jawaban dalam setiap kebutuhan mereka. Itu yang kami sampaikan buat mereka, yang bisa kami beritakan kabar baik. Dan secara luar biasanya saya juga mengalami perjalanan ketika kami pulang. Kami juga sering kadang bertemu dengan ular, dengan jalan yang licin, dengan petir yang menyambar. Itu sering kami lewati, sering saya alami. Bahkan saya bawa beban yang berat. Saya bisa bawa sembako dari kampung, dan kemudian saya bisa bawa sayur digendong dari sana untuk dibawa pulang. Dibawa pulang saya juga untuk memberikan berkat buat keluarga saya, buat tetangga saya. Itu yang bisa saya saksikan, yang saya alami, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan bila kita maju lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kita lebih semangat mencari Tuhan. Karena Tuhan itu bukannya tidak ada, Dia ada. Dia tidak jauh daripada kita. Firman Tuhan berkata, Dia dekat di dalam mulutmu, Dia ada di dalam hatimu. Makanya saya bisa mengalami Tuhan secara luar biasa. Itu bukan karena kemurahan, bukan karena usaha kita, bukan karena jerih payah kita, tetapi ketika kita mencari Dia, maka Tuhanlah yang memberikan iman. Tuhan yang mempertumbuhkan iman buat kita, sehingga kita bisa melekat dengan Tuhan. Kita bisa melekat lebih dalam lagi kepada Tuhan. Itu semua karena Tuhan, karena kita mengandalkan Tuhan. Jangan sekali-kali kita mengandalkan diri sendiri. Jangan sekali-kali kita mengandalkan kekuatan kita, tapi bela Tuhan yang kita andalkan. Seperti Daud, dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia berserah penuh kepada Tuhan. Itulah yang saya alami. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk bisa menjadi berkat, untuk menjadi penyemangat di dalam hidup kita. Hari lepas hari untuk tetap semangat melayani Tuhan. Haleluya. Amin.